Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena hingga detik ini kita masih banyak dikaruniai nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan bekal untuk perjalanan kita di akhirat nanti. Dan di antara bekal ketaatan yang paling agung di antaranya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdillah dan juga beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan yang telah beliau tunjukkan dan ajarkan kepada umat. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kembali pembelajaran bahasa Arab kita dalam program Aisar dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, jilid yang kedua. Dan pada malam hari ini kita sudah mulai masuk kepada pelajaran 14. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Pelajaran ke-14. Ad-Darsur Rabi'a Asyara. Di mana tema utama pada pembelajaran kita malam hari ini adalah berkaitan dengan fi'lul amr. Sebagai muqaddimah, kita pernah katakan bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 secara umum. Ada isim, kemudian ada fi'il, dan ada harfun. Kemudian fi'il atau kata kerja secara ringkas kita artikan terbagi menjadi 3 jenis. Terbagi menjadi 3 jenis. Ada fi'lun madin, yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Kemudian ada juga yang kedua fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini atau di masa yang akan datang. Kemudian jenis fi'il yang ketiga, dan ini adalah tema utama kita pada malam hari ini, yaitu fi'il amr, ya, fi'il amr. Di antara pengertian yang dikatakan oleh para ulama berkaitan dengan fi'il amr, fi'il amr adalah ma dalla ala talabi husuli syai'in fil mustaqbal, apa yang menunjukkan permintaan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Dia adalah kata yang menunjukkan
permintaan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang, yaitu setelah terjadinya pembicaraan. Dan tentunya kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemah yang paling dekat adalah dia kata kerja perintah, ya, kata kerja perintah. Ini adalah fi'il amr pengertiannya. Dan nanti kita akan melihat lebih jauh seperti apa contoh-contohnya dan apa saja tema yang berkaitan dengan fi'il amr ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kita di sini lihat di sana ada nas hiwar antara Pak Guru dan para murid-muridnya. Dan kita coba langsung membacanya bersama-sama. Para pendengar yang mendengarkan pelajaran ini bisa ikut membaca setelah ana membaca, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Ad-darsur rabi'a asyara. Ad-darsur rabi'a asyara. Man bil babi. Man bil babi. Man bil babi. Man bil babi. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Udkhul. 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 Masmuka. 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 Ismi Humayun. Ismi Humayun. Ismi Humayun. Ismi Humayun. 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 Kaifa taktubu hadzal isma? Kaifa Kaifa taktubu hadzal isma? Uktubhu ala hadhil waraqati. Uktubhu ala hadhil waraqati. Ya ustadzu, ha huna aqrabun. Ya ustadzu, Ya ustadzu, ha huna aqrabun. Ya Aqrabun fil fasli. Aqrabun fil fasli. Aina hiya? Aina hiya? Aina hiya? Unzur huna ya ustadzu. Unzur huna ya ustadzu. Hiya tahta maktabi Hishamin. Hiya tahta maktabi Hishamin.
Hiya tahta maktabi Hisyamin. Uqtuluha ya ikhwanu. Uqtuluha ya ikhwanu. Uqtuluha ya ikhwanu. Uqtuluha ya ikhwanu. Bima naqtuluha. Bima naqtuluha. Bima naqtuluha. Uqtulha bihidzaika ya Hisyamu. Uqtuluha bikhida'ika ya Hisyamu. Uqtulha bihidzaika ya Hisyamu. Uqtuluha bikhida'ika ya Hisyamu. Amatat. Matat. Amatat. Matat. Naam, matat. Matat. Naam, matat. Matat. Ijlisu ya abna'i. Ijlisu ya abna'i. Abnai. Iqra'id darsa ya Aliyu. Iqra'id darsa ya Aliyu. Iqra'id darsa ya Aliyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi Rabbil khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Ustadzu, hafiztu hadhihi surata. Ya Ustadzu, hafidhu hadhihi surata. Ya Ustadzu, hafiztu hadhihi surata. Ya Ustadzu, hafidhu hadhihi surata. Ayya suratin ahfadhu ba'daha. Suratin ba'daha. Ayya suratin ahfadhu ba'daha. Ayya suratin ba'daha. Ihfadh surat at-tini. Ihfadh surat at-tini. Khudh daftaraka hadha waktub fihi suratal alaqi.
Qul Taraka hadza waqtud fihi suratal alaqi. Khudh daftaraka hadza Khudh daftaraka hadza waktub fihi suratal alaqi ya Aba Bakrin. Waktub fihi suratal alaqi ya Aba Bakrin. Innaka na'sanu. Innaka Na'sanu. Innaka na'sanu. Idhhab ilal hammami waghsil wajhaka. Idhhab ilal hammami waghsil wajhaka. Idhhab ilal hammami waghsil wajhaka. Idhhab waghsil wajhaka. Iftahin nawafidha ya Abdallahi. Iftahin nawafidha ya Abdallahi. Iftahin nawafidha ya Abdallahi. Iftahin nawafidha ya Abdallahi. Fa innal ghurfata muzlimatun wal jawwa harrun. Fa innal Fa innal ghurfata muzlimatun wal jawwa harrun. Fa innal ghurfata muslimatun wal jawwa harun. Tayyib, na'am, ahsantum wa barakallahu fikum. Kita coba di sini bahas hiwar yang ada di pelajaran 14 ini. Ini hiwar yang terjadi di dalam kelas ya, antara Pak Guru dengan para murid-muridnya. Di sana Pak Guru al-mudarrisu mengatakan man bil babi, siapa yang ada di pintu. Man bil babi, siapa yang ada di pintu. Harful ba di sini maknanya di ya, kita artikan di. Nama harful ba. Ini di antara makna-makna harful ba ya. Karena harful ba ini memiliki lebih dari satu makna, punya beberapa makna ya. Bukan hanya dengan saja sebagaimana kita sering dengar ya. Nah, di sini ba di sini artinya fi, siapa yang ada di pintu. Man bil babi. Kemudian sang talib, sang siswa menjawab ana talibun jadidun. Saya adalah seorang siswa baru atau mahasiswa baru. Kemudian al-mudarrisu, Pak Guru berkata udkhul, masuklah. Udkhul, masuklah. Udkhul ini adalah fi'il amr ya. Dia bukan isim, bukan harfun, dia adalah fi'il. Dan dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', tapi dia adalah fi'il amr. Karena dia menunjukkan permintaan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang, yakni setelah terjadinya pembicaraan. Di sini Pak Guru meminta sang mahasiswa untuk masuk. Nah, gitu ya. Setelah perkataannya tersebut, maka dia fi'il amr, udkhul. Kita lihat di sana dia diakhiri dengan sukun ya. Kita mengatakan bahwasanya fi'il amr ini dia mabni. Ya, dia kita katakan mabni. Tidak mu'rab. Tidak berubah-ubah keadaan akhirnya. Dia mabni. Pertanyaannya, mabni di atas apa dia? Kalau fi'il madhi,
kita pernah bahas asalnya dia mabni di atas fathah. Ini fi'il madhi. Kalau fi'il amr kita mengatakan dia mabni di atas keadaan jazm dari fi'il mudhari'nya. Dia mabni di atas keadaan jazm dari fi'il mudhari'nya. Keadaan jazm ini adalah salah satu dari jenis-jenis i'rab. Ya, kita dulu sempat sedikit singgung bahwasanya i'rab ini ada jenis-jenisnya, ada rafa' dan tanda aslinya adalah dhammah, ada yang nasab dan tanda aslinya adalah fathah di akhir, dan ada yang jar dan tanda aslinya adalah kasroh di akhir, dan yang terakhir ini adalah jazm. Dan tanda asli dari jazm ini adalah sukun di akhirnya. Tanda asli dari jazm adalah sukun di akhirnya. Namun ini bukan satu-satunya tanda, masih ada tanda yang lain. Nah, saat ini kita hafalkan saja dulu ini. Fi'il amr hukumnya dia mabni di atas keadaan jazm dari mudhari'nya. Nah, jadi kita perlu melihat ke fi'il mudhari', bentuk fi'il mudhari' dari fi'il amr ini, ya. Nah, fi'il mudhari' dari udkhul adalah yadkhulu. Yadkhulu yang artinya masuk, ya. Kemudian dalam keadaan jazm tandanya adalah sukun, dan sukun ini memang tanda asli dari jazm. Yadkhul gitu ya, dengan sukun di akhirnya. Karena itu di akhir fi'il mudhari' ini juga dalam keadaan sukun, sebagaimana keadaan akhir dari fi'il mudhari' dalam keadaan jazm, ya. Taib. Kemudian Pak Guru mengatakan udkhul masmuka, masuklah, siapa namamu? Sang siswa mengatakan ismi Humayunu, nama saya adalah Humayun, ya. Nama saya adalah Humayun. Kemudian Pak Guru bertanya, Humayunu, nama Humayun, kaifa taktubu hadzal isma? Bagaimana engkau menulis nama ini? Ya, bagaimana engkau menulis nama ini? Kemudian Pak Guru minta uktubhu ala hadhil waraqati. Uktubhu ala hadhil waraqati. Tulislah dia, yakni nama tersebut, nama sang siswa, tulislah dia di atas kertas ini. Kita lihat di sini uktub. Di awal ini juga fi'il amr, ya, uktub. Dia fi'il amr dari kataba yaktubu, menulis. Fi'il amrnya berarti kita artikan tulislah gitu ya, menjadi kata kerja perintah. Uktubhu, ya. Uktub di sana fi'il amr, tulislah. Ini hafalkan dahulu. Nah, nanti kita sedikit bahas bagaimana cara membentuk fi'il amr. Uktubhu, tulislah dia di atas kertas ini, ala hadhil waraqati. Kemudian para siswa tiba-tiba mengatakan, ya ustadzu, hahuna aqrabun. Wahai ustadz, di sini ada kalajengking. Hahuna aqrabun. Ini di sini ada kalajengking, aqrabun, ya. Aqrabun, kalajengking. Kemudian al-mudarris, Pak Guru mengatakan,
A'aqrabun fil fasli, apakah kalajengking di dalam kelas? Aina hiya, di mana dia? Kita lihat di sini aqrabun, dari lafaznya dia tidak memiliki tanda muannats, tapi dia dihukumi muannats di sini, ya. Aqrabun ini kata yang berjenis muannats meskipun tidak ada tanda muannatsnya, ya. Orang Arab menghukuminya kata berjenis muannats. Karena itu di sini dhamirnya hiya. Aina hiya? Di mana dia? Kemudian para siswa mengatakan unzur huna ya ustadzu. Lihatlah ke sini wahai ustaz. Unzur di sini juga adalah fi'il amr. Artinya lihatlah. Dia fi'il amr dari nazara yanzuru. Nazara fi'il madhi, yanzuru fi'il mudhari, fi'il amrnya adalah unzur. Kita lihat dia masih berakhiran sukun, ya. Dia mabni di atas sukun di sini. Unzur. Kita enggak mengatakan unzuru atau unzuro atau unzuri, tapi unzur dengan sukun di akhirnya. Kenapa? Karena tanda jazm fi'il mudhari'nya adalah sukun, ya. Yanzuru dalam keadaan jazm dia berakhiran sukun. Kita katakan misalkan lam yanzur, tidak melihat, gitu ya. Maka fi'il amarnya juga berakhiran sukun. Dia mabni di atas keadaan jazm dari mudhari'nya, yaitu sukun. Unzur huna ya ustadzu. Lihatlah ke sini wahai ustaz. Hiya tahta maktabi Hisyamin. Dia ada di bawah meja Hisyam. Dia ada di bawah meja Hisyam. Kita lihat di sana tahta maktabi. Nah, isim setelah tahta dia mudhafun ilaih, ya. Di atas susunan mudhaf ilaih, tahta maktabi. Kemudian maktabi Hisyamin ini juga susunan mudhaf ilaih, ya, beruntun dia. Dua susunan idhofah di sana. Tahta maktabi, nah, berakhiran kasrah karena dia mudhaf ilaih dari tahta. Hisyamin juga berakhiran kasrah karena dia mudhaf ilaih dari maktabi. Dia ada di bawah meja Hisyam. Kemudian Pak Guru mengatakan uqtuluha ya ikhwanu. Kalian bunuhlah dia wahai ikhwan, saudara-saudara, gitu ya. Kalian bunuhlah dia wahai saudara-saudara, yaitu si kalajengking, ya. Si kalajengking. Dan kalajengking termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Kita lihat di sini dia diawali dengan fi'il amr lagi. Uqtulu. Uqtulu ini adalah fi'il amr, kemudian bersambung di akhirnya dengan dhamir kata ganti wawul jamaah. Waw sukun di akhir itu adalah dhamir, ya. Uqtuluha. Nah, uqtuluha. Kalian bunuhlah dia, ya. Fa'ilnya adalah wawul jamaah ini. Ha kembali kepada aqrab. Kalian bunuhlah dia wahai saudara-saudara. Dan di sini kita lihat dia ada sedikit perbedaan keadaan akhirnya, ya. Kita lihat dia huruf sebelum wawul jamaah berakhiran dhammah.
ya, berakhiran dhammah. Ini dihafal saja dulu. Ketika dia bersambung dengan wawul jamaah, maka akhir dari fi'il amarnya keadaannya dhammah. Uqtuluha ya ikhwanu. Kemudian para siswa berkata lagi, bima naqtuluha, dengan apa kami membunuhnya? Dengan apa kami membunuhnya? Ya, ini membunuh kalajengking. Pak Guru mengatakan uqtulha bihidzaika ya Hisyamu. Bunuhlah dia dengan sepatumu wahai Hisyam. Uqtul ini juga fi'il amar, ya. Bunuhlah dia, yaitu kalajengking, bihidzaik, dengan sepatumu. Hidza ini sepatu. Ya Hisyam, wahai Hisyam. Amatat, apakah dia telah mati? Apakah dia telah mati? Matat ini fi'il madhi dan dia berakhiran ta'ut ta'nits di sana sebagai tanda bahwasanya fa'ilnya adalah berjenis muannats. Dan fa'il dari matat adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembalinya kepada aqrab, kepada kalajengking. Amatat, apakah dia telah mati? Hisyam menjawab, na'am matat. Ya, dia telah mati. Kemudian Pak Guru berkata lagi, ijlisu ya abnai. Ijlisu ya abnai. Duduklah kalian wahai anak-anakku. Di sana ijlisu ini adalah fi'il amar dan bersambung di akhirnya dengan wawul jamaah, ya. Artinya di sini Pak Guru meminta orang kedua jamak berjenis mudzakkar, ya, kalian laki-laki, yaitu para siswa, ya. Ijlisu, duduklah kalian, nah, wahai anak-anakku, abnai. Kita lihat lagi di sana fi'il amarnya ketika bersambung dengan wawul jamaah maka dia berakhiran dhammah. Walaupun nanti kita akan bahas pada tempatnya dia bukan mabni di atas dhammah. Dia mabni di atas tanda yang lain. Ini hanya tanbih saja. Kita lihat di sana akhir fi'il amarnya kalau bersambung dengan wawul jamaah maka kita menuliskan dhammah di sana. Ijlisu, gitu ya. Ijlisu, duduklah kalian wahai anak-anakku. Kemudian Pak Guru mengatakan iqra'id darsa ya Aliyu. Iqra'id darsa ya Aliyu. Bacalah pelajaran tersebut wahai Ali. Iqra' di sana juga adalah fi'il amr. Bacalah. Dan di sini kita baca dengan kasroh. Asalnya dia dalam keadaan sukun, akhir dari fi'il amarnya, iqra, seperti itu. Akan tetapi karena sukun di akhir fi'il amr ini bertemu dengan sukun pada al, nah, dan bertemunya dua sukun ini nggak bisa kita baca. Maka di sini hamzah di akhir fi'il amr ini kita ubah menjadi kasroh untuk menghindari bertemunya dua sukun. Iqra'id darsa, begitu kita baca, ya. Iqra'id darsa ya Aliyu. Bacalah olehmu pelajaran tersebut wahai Ali. Kemudian Ali pun
membaca ta'awudz di sana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian Ali berkata, "Ya Ustadzu, hafiztu hadhihi surata." Wahai Ustadz, saya telah menghafal surat ini. Hafiztu hadhihi surata. Saya telah menghafal surat ini. Ayya suratin ahfadzu ba'daha. Surat apa yang saya hafal setelahnya? Surat apa yang saya hafal setelahnya? Kemudian Pak Guru menjawab, ihfaz surat at-tini. Hafalkanlah surat at-tin. Di sana ihfaz ini juga fi'il amr. Fi'il madinya hafidho, fi'il mudhari'nya yahfazu, fi'il amrnya ihfaz, ya, ihfaz. Hafalkanlah surat at-tin. Kemudian Pak Guru berkata, khudz daftaraka hadza. Ambillah buku tulismu ini. Di sana khudz ini juga fi'il amr. Fi'il madinya akhadha, artinya mengambil. Fi'il mudhari'nya ya'khudhu, fi'il amrnya khudz. Khudz daftaraka hadza. Ambillah buku tulismu ini. Waktub fihi suratal 'alaqi. Dan tulislah di dalamnya surat Al-'Alaq. Wahai Aba Bakrin. Nah, wahai Aba Bakar, innaka na'sanu. Sungguhnya kamu ngantuk, gitu ya. Na'sanu ini yang mengantuk, na'san. Ini perintahnya Pak Guru kepada Abu Bakar, ya. Khudz daftaraka hadza waktub fihi suratal 'alaqi ya Aba Bakrin. Ambillah buku tulismu ini dan tulislah di dalamnya surat Al-'Alaq, wahai Aba Bakar. Sungguhnya kamu ngantuk, na'sanu. Kemudian Pak Guru mengatakan lagi, idhhab ilal hammami waghsil wajhak. Pergilah ke kamar mandi, al-hammam, waghsil wajhaka, dan cucilah wajahmu. Di sana idhhab dan ighsil ini juga fi'il amr, ya. Idhhab pergilah, sedangkan ighsil cucilah, ya. Ighsil, idhhab fi'il madinya wadih, dhahaba yadhhabu. Ighsil fi'il amr, fi'il madinya ghasala yaghsilu. Kemudian Pak Guru berkata lagi, iftahin nawafidha ya Abdallahi. Bukalah jendela-jendela wahai Abdullah. Di sana iftah ini juga adalah fi'il amr. Fi'il madinya fataha, mudhari'nya yaftahu, membuka. Fi'il amrnya iftah dengan sukun di akhirnya, asalnya seperti itu. Namun di sini karena sukun di akhir fi'il amr bertemu dengan sukun pada al, dan bertemunya dua sukun ini tidak bisa. Jadi kita mengubah sukun di akhir fi'il amr kepada kasroh. Kita baca iftahi. Kita baca iftahin nawafidha.
untuk menghindari dua sukun, bertemunya dua sukun. Iftahin nawafidha, bukalah jendela-jendela. Nawafidha jamak dari nafidah, jendela. Wahai Abdullah, fa innal ghurfata muzlimatun wal jawu harun. Karena sungguhnya kamar atau ruangannya gelap. Wal jawu harun, dan udaranya panas. Taib. Nah, ini adalah hiwar yang ada di pelajaran ke-14. Dan sekarang kita coba berikan kesempatan kepada peserta untuk coba membaca hiwar ini dua orang ya. Nah, ada yang menjadi Pak Guru Al-Mudarris dan yang kedua menjadi para siswa saja. Taib. Nah, tafadhal Iqbal. Baik, nah Ustaz. Nah, untuk yang pertama kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Silahkan, ada Ibu Dini. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Dini. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Eti di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu Ibu Eti suara radionya. Baik. Bersama kita ada Ibu Dini dengan Ibu Eti. Sekarang Ibu Dini sebagai para siswa, Ibu Eti sebagai Pak Guru ya. Nah, Ibu Eti sebagai Pak Guru dan Ibu Dini mengambil perannya sebagai para siswa semuanya ya, siapapun itu. Baik. Tafadhali, dimulai dari Ibu Eti. Nah, tanpa perlu diterjemahkan. Bismillah. Bismillah. Man bil babi. Ana thalibun jadidun. Udkhul. Mas muka. Ismi Humayunu. Humayun. Kaifa taktubu hadzal isman? Uktubhu. Berikutnya. Masih tersisa di sana Ibu Eti? Uktubhu ala hadhihi waraqat. Baik. Ya Ustazu, ha huna aqrabun. Aqrabu fil fasli ayna hiya? Aqrabun fil fasli aina hiya? Coba diulangi Ibu Eti. Aqrabun fil fasli aina hiya? Unzur huna ya Ustazu. Hiya tahta maktabi Hisyamin. Uqtuluha ya ikhwan. Bima naqtuluha. Bima naqtuluha. Nah, tanpa mat. Bima naqtuluha. Tayyib. Uqtuluha bihidaika ya Hisham. Amatat. Naam, matat. Ugrusu ya abnai. Kemudian Iqra'id darsa. Iqra'id darsa ya aliyu. Tayyib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Ustazu, hafidtu hadhihi surata
ayya suratin ahfadzu ba'daha. ihfaz suratat-tin. Khudh daftaraka hadha waktub fihi suratal alaq. Ya Aba Bakrin innaka na'san idhabu ilal hammam waghsil wajhaka iftahin nawafidha ya abdallahi fa inna ghurfata muslimatun wal jawaharun. Tayyib. Nah, di sana sedikit koreksi idhab ya, dengan sukun di akhir di sana. Idhab ilal hammami. Nah, tayyib, yang sisanya sudah cukup, sudah bagus. Nah, sudah cukup bagus untuk Ibu Eti dengan Ibu Dini. Cukup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikuma. Wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana Ustaz? Kita berikan satu termin lagi. Baik, nah Ustaz. Selanjutnya kepada peserta Zoom, langsung saja dua-duanya di peserta Zoom, Abu Lukman dan Abu Abdurrahman. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nah, bersama kita ada Aba Lukman dan Aba Abdurrahman. Aba Lukman sebagai al-mudarris, sebagai Pak Guru, dan Aba Abdurrahman sebagai para siswa. Taib. Tafadhol. Man bil babi? Ana talibun jadidun. Udkhul. Masmuka? Ismi Humayunu. Humayunu? Kaifa taktubu hadzal ismi? Hadzal isma? Kaifa taktubu hadzal isma? Uktubhu ala hadhil waraqati. Taib. Ya Ustadzu, hahuna aqrabun. Aqrabun fil fasli. Aina hiya? Unzur huna ya Ustadzu. Ia tahta maktabi Hisyamin. Uqtuluha ya ikhwanu. Bima naqtuluha? Uqtulha bihidhaika ya Hisyamu. Amatat? Naam, matat. Ijlisu ya abnai. Iqra'id darsa ya Aliyu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Ustadzu, hafidtu hadhihi surata. Ayya suratin ahfudu ba'daha? Ahfadhu ba'daha. Ayya suratin ahfudu Ahfadhu. ba'daha? Nah, dengan fathah pada harful fa. Ayya suratin ahfadu ba'daha? Taib. Ihfadz suratit tini. Ihfadz suratat tini. Ihfadz suratat tini. Surata dengan fathah di akhir. Kenapa dia? Karena dia adalah maf'ulun Maf'ul bih. bih. Dan maf'ulun bih dalam keadaan nasab, tanda aslinya dengan fathah di akhir. Nah, kemudian Khudh daftaraka hadha waktub fihi suratal alaqi ya Aba Bakrin innaka na'sanu idhabu ilal hammami. idhab dengan sukun di akhir. Idhab.
idhhab ilal hammami waghsil wajhaka iftahin nawafidha ya abdallahi fa innal ghurfata mudhallimatun wal jawwa harun. Taib. Nah, ahsantuma. Baik, bagus sekali Aba Abdurrahman dan Aba Luqman. Cukup. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fikuma. Wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Aba Luqman dan Aba Abdurrahman yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustadz. Taib. Nah, baik, kita coba sekarang berlanjut kepada tamarinu. Latihan. Ya, di sana kita lihat ada at-tamrinul awal, latihan yang pertama. Perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang datang ini, ya. Dan di sini pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban ini dibangun berdasarkan apa yang sudah kita baca dari hiwar, ya. Hiwar antara Pak Guru dan para siswanya. Kita coba berikan kesempatan kepada pendengar untuk coba menjawab, Iqbal. Taib, kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali. Silahkan, ada Umma Zalfa. Nah, ahlan wa sahlan Umma Zalfa. Ya Ustaz, ahlan bikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umma Zalfa, kita sekarang berada di latihan pertama. Kita memulainya dari nomor yang pertama. Coba dibaca, diartikan, dan coba dijawab. Tafadhali. Naam, bismillah. Wahid, masmu talibil jadidi. Siapa nama pelajar yang baru? Ismuhu Humayun. Namanya Humayun. Taib. Nah, ahsan. Masmu talibil jadidi. Siapa nama pelajar yang baru? Kita jawab ismuhu Humayunu. Ismuhu Humayunu. Namanya adalah Humayun, ya. Taib, ahsan. Kemudian satu lagi, Umma Zalfa. Asani, aina kanatil aqrabu? Di mana kalajengking? Aqrabu tahta maktabi Hisyamin. Kalajengking ada di bawah meja Hisyam. Taib. Aina kanatil aqrabu? Nah, di mana kalajengking tersebut? Dan di sini kita lihat pertanyaannya datang dengan kanat, ya. Di mana keberadaan kalajengking tersebut? Maka ketika menjawab kita juga datangkan kanat. Nah, agar sesuai. Jadi ini lebih baik, ya. Kita mengatakan kanatil aqrabu tahta maktabi Hisyamin, atau langsung kanat tahta maktabi Hisyamin. Tapi coba diulang kembali jawabannya, Umma Zalfa. Kanatil aqrabu tahta maktabi Hisyamin. Taib. Nah, apa artinya ini? Kalajengking itu ada di bawah meja Hisyam. Taib. Nah, ahsan. Baik, cukup. Bagus sekali Umma Zalfa. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Umma Zalfa. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali. Silahkan kepada Ibu Siti. Ahlan wa sahlan Ibu Siti. Bismillah. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti, kita masih berada di latihan yang pertama, at-tamrinul awal. Kita lanjut ke nomor yang ketiga di sana. Coba dibaca, diterjemahkan, dan coba dijawab. Tafadhali. Bismillah. Minallazi qatalha. Siapa yang membunuh kalajengking? Taib.
Kalau siapa berarti min ataukah man kira-kira? ya, man. Taib, man. Coba dibaca lagi. Man. Manillazi qatalha. Taib, qatalaha. Ya. Manillazi qatalaha. Taib. Allazi qatalaha Hashimun. Hishamun. Hisyamun. Taib. Manil ladzi qatalaha, siapa yang telah membunuhnya? Nah, tadi dijawab oleh Ibu Siti, alladzi qatalaha Hisyamun. Nah, seperti itu ya. Alladzi qatalaha Hisyamun. Namun di sini kita bisa datangkan yang lebih ringkas dan lebih efisien. Kita mengatakan qatalaha Hisyamun. Qatalaha Hisyamun. Manil ladzi qatalaha, siapa yang membunuhnya? Qatalaha Hisyamun, yang telah membunuhnya Hisyam. Nah, gitu. Seperti ini lebih baik. Nah, walaupun jawaban yang pertama juga kita mengatakan, kita nggak katakan salah ya. Nah, taib, ahsan. Kemudian berikutnya Ibu Siti. Bima qatalaha, di mana bagaimana, dengan apa? Dengan apa membunuhnya? Taib. Membunuh kalajengking. Bihiza dengan sepatu Hisam. Taib. Nah, ahsan. Bima qatalaha bihidaihi. Nah, bihidaihi, dengan sepatunya gitu ya. Tahu kalau kita mau datangkan fiilnya juga boleh. Qatalaha bihidaihi. Nah, bima qatalaha bihidaihi. Atau kalau kita mengatakan bihidaihi, maka fiilnya dikira-kira ada di sana. Nah, gitu ya. Fiilnya dikira-kira ada di sana, yaitu qatalaha. Nah, perkataan ini dikira-kira ada di sana. Qatalaha bihidaihi. Nah, taib, ahsan. Kemudian satu lagi Ibu Siti. Ayya suratin hafiza aliyun. Surat apa yang dihafal Ali? Hafiza surat al-alaqi. Taib. Nah, ayya suratin hafidhu aliyun. Nah, surat apa yang dihafal oleh Ali? Hafidhu suratal alaqi. Nah, dia telah menghafal surat al-alaq ya. Mungkin tadi Ibu Siti sebut dengan surata, dengan fathah di akhir. Karena dia kenapa? Karena dia maf'ulun bihi ya, dan maf'ul bih termasuk isim yang dalam keadaan nasab, dan tanda asli nasab adalah dengan fathah di akhir. Hafidhu suratal alaqi. Dan al-alaqi di sini berperan sebagai mudhofun ilaihi, karena itu berakhiran kasrah. Taib, ahsan. Bagus sekali Ibu Siti. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti. Syukran, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Taib. Nantaqilu al-an ila tamrin ats-tsani. Kita berpindah sekarang ke latihan yang kedua. Perintahnya di sana sahih ma yali. Benarkanlah apa yang berikut ini. Taib, dan ini masih berdasarkan hiwar yang tadi kita telah baca. Ya. Ini menguji pemahaman kita terhadap apa yang telah kita baca ya, dan ini salah satu poin kemahiran membaca ya. Kita bisa membaca dan kita faham apa yang telah kita baca. Taib, benarkanlah apa yang datang berikut ini. Kita coba berikan kesempatan kepada pendengar untuk lagi menjawab. Iqbal. Taib, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali. Silakan, ada Ibu Maulida. Ahlan wa sahlan Ibu Maulida. Ahlan bikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Maulidah, kita sekarang berlanjut ke latihan yang kedua di sana. Kita diminta untuk membenarkan kalimat-kalimat yang datang, ya. Berarti di sana ada kalimat yang tidak tepat, ya, ada kata yang tidak tepat. Kita diminta untuk membenarkannya. Coba dibaca dahulu kalimat yang salah, kemudian datangkan kalimat yang benar. Tafadhali. Nah, bismillah. Qala al-mudarrisu li aliyin uqtulil aqraba. Thayyib. Apa ini artinya? Telah berkata guru kepada Ali, bunuhlah kalajengking itu. Thayyib. Nah, kalimat ini tidak tepat. Yang benar kira-kira seperti apa? Qala al-mudarrisu li aliyin iqra'id darsa ya Aliyu. Thayyib. Thayyib. Nah, ahsan. Boleh, ya. Nah, kita imma di sini kita mengubah namanya, imma kita mengubah perintahnya, ya. Nah, qala al-mudarrisu li aliyin iqra'id darsa ya Aliyu, gitu ya. Nah, ini tidak salah kita mengatakan taib, dan kita juga bisa mengganti namanya saja. Nah, dan ini lebih efisien seandainya kita mengganti namanya saja. Siapa yang diperintahkan untuk membunuh kalajengking, Ibu Maulidah? Hisham. Hisham. Nah, taib, ahsan. Berarti bisa juga kita datangkan kalimat seperti apa, Ibu Maulidah? Qala al-mudarrisu li Hishamin. Taib. Uqtulil aqraba. Taib. Nah, ahsan. Nah, ini kalimat yang kedua yang bisa kita benarkan, ya. Qala al-mudarrisu li Hishamin uqtulil aqraba. Nah, berkata Pak Guru kepada Hisham, bunuhlah kalajengking tersebut. Taib, ahsan. Baik, satu lagi, Ibu Maulidah, siap? Oh, insyaallah. Tafadhali. Qala al-mudarrisu li Hishamin iftahil nawafidha. Iftahin nawafidha. Tayyib, ahsan. Kira-kira apa artinya ini, Ibu Maulidah? Telah berkata guru kepada Hisham, bukalah jendela-jendela. Tayyib, kalimat ini tidak tepat, ya. Kira-kira apa yang perlu kita benarkan? Qala al-mudarrisu li Abdillahi. Iftahin nawafidha. Tayyib, nah, ahsan. Kita benarkan qala al-mudarrisu li Abdillahi iftahin nawafidha, ya. Nah, berkata Pak Guru kepada Abdillah, ya, di sana ada harful jar li, maka di sana abd dalam keadaan jar berakhiran kasroh, li Abdillahi. Nah, qala al-mudarrisu li Abdillahi iftahin nawafidha, ya, iftahin nawafidha. Taib, berkata Pak Guru kepada Abdullah, bukalah jendela-jendela tersebut. Nah, taib, bagus sekali Ibu Maulidah, cukup. Jazakillah khairan atas partisipasinya, wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Maulidah. Taib, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Silakan Aba Abdurrahman. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Aba Abdurrahman, kita berlanjut sekarang, masih di latihan kedua, berlanjut ke nomor yang ketiga di sana. Coba dibaca
diterjemahkan dan diperbaiki. Tafadhal. Bismillah. Al-Thalith. Qala al-mudarisu li Humayuna idhab ila hammami waghsil yadaik. Al-jawab al-jumlatu sahihah. Qala al-mudarisu li Abi Bakrin idhab ila hammami waghsil wajhaka. Tayyib. Telah berkata Pak Guru kepada Abu Bakar, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Tayyib. Nah, ahsan. Nah, di sana kita lihat qala al-mudarrisu li Humayuna idhhab ila al-hammami waghsil yadayka. Nah, ini tidak tepat. Yang tepat adalah sebagaimana tadi dijawab oleh Abu Abdurrahman. Qala al-mudarrisu li Abi Bakrin, ya, li Abi Bakrin. Idhhab. Nah, di sana kita perhatikan ba sukun, ba dalam keadaan sukun ini termasuk huruf yang memiliki sifat qalqalah ketika sukun, dan ini qalqalah dipraktekkan dalam bahasa Arab yang fasih, ya. Kita perhatikan ini idhhab, idhhab, dan qalqalah itu adalah apa? Dia adalah suara yang keluar dari sebab berpisahnya dua anggota yang membentuk makhraj. Kalau pada ba, harful ba, makhrajnya adalah bertemunya bibir atas dengan bibir bawah bagian dalam. Nah, setelah bertemu, saat berpisah, bibir atas dan bibir bawah, muncullah suara qalqalah secara alami. Idhhab, idhhab, idhhab. Nah, jadi kita perlu praktekkan. Kita perlu jangan dihilangkan, jangan idhhab tapi idhhab. Nah, ini supaya menjadi perhatian kita bersama. Idhhab ilal hammami waghsil wajhaka. Nah, ini juga tadi yang kita benarkan, ya. Yadaika ini tidak tepat, kita ganti dengan wajhaka. Nah, berkata Pak Guru kepada Abu Bakar, Abi Bakar, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Abu Abdurrahman. Ar-Rabi. Qala al-mudarisu li Aliyu. Li Aliyu. Li Aliyu, ya, Syed. Li Aliyin. Nah, dengan kasrah. Qala al-mudarisu li Aliyin ihfad suratan naba'i. Al-jawab al-jumlatu sahihah. Qala al-mudarisu li Aliyin ihfad suratat-tini. Tayyib. Telah berkata Pak Guru ke Ali, hafalkanlah surat At-Tin. Tayyib. Nah, ahsan. Di sana kita dapati qala al-mudarrisu li Aliyin ihfaz suratan naba'i. Nah, ini tidak tepat di sana, ya. Surat yang dihafal adalah surah At-Tin, ya. Maka yang benar qala al-mudarrisu li Aliyin ihfaz suratat tini. Berkata Pak Guru kepada Ali, hafalkanlah surat At-Tin. Tayyib, bagus sekali Abu Abdurrahman. Cukup. Jazakallahu khairan atas partisipasinya, wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Abdurrahman. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Tayyib. Kita coba berlanjut sekarang ke latihan yang ketiga di sana. At-tamrinu tsalits. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Tayyib, di sana untuk yang pertama di bagian hamzah. Ya, ini tema
materi yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita membentuk fi'il amr. Bagaimana kita membentuk fi'il amr. Di sana kita lihat ada anta taktubu, taktubu. Kemudian hilang darinya harful mudhara'ah di awal. Kemudian berganti dengan fi'il amarnya uktub. Kemudian ada anta tadkhulu. Kemudian fi'il mudhara'nya tadkhulu. Harful mudhara'ah di awal fi'il mudhara'nya hilang. Sehingga ada dal sukun. Kemudian baru berubah menjadi fi'il amarnya udkhul. Taib, di sini kita perhatikan cara untuk membentuk fi'il amr, ya, cara untuk membentuk fi'il amr. Cara membentuk fi'il amr, kita mengatakan fi'il amr ini cara membentuknya, dia adalah fi'il mudhari' dalam keadaan jazm yang dihapuskan huruf mudhara'ahnya. Baik, Anda ulangi lagi. Nah, fi'il amr itu bangunannya adalah fi'il mudhari' dalam keadaan jazm yang dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Dengan memperhatikan beberapa ketentuan. Kita lihat di sana contohnya adalah fi'il amr uktub. Nah, bagaimana membentuk uktub ini? Pertama-tama kita melihat kepada fi'il mudhari'nya, ya. Misalkan kita sudah tergambar fi'il mudhari' dari menulis, gitu ya. Nah, kamu menulis, taktubu, kataba fi'il fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya yaktubu, ya, yaktubu atau taktubu artinya kamu menulis. Bagaimana kalau saya membentuk fi'il amarnya yang maknanya tulislah? Maka yang kita lakukan adalah kita melihat fi'il mudhari'nya ketika dalam keadaan jazm. Dan saat ini kita hafal saja dulu bahwa fi'il mudhari' dalam keadaan jazm tanda aslinya adalah dengan sukun di akhir. Ya, dengan sukun di akhir. Maka kita mengatakan taktub. Seperti itu, ya. Taktub dengan sukun di akhirnya. Harokat pada ba, nah, yang dhammah ini kita ubah menjadi sukun. Taktub. Kemudian kita menghilangkan huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah yaitu huruf yang ada di awal fi'il mudhari', ya. Bisa jadi hamzah, nun, ya atau ta. Yang jelas ini huruf mudhara'ahnya kita hilangkan dulu. Maka kita lihat tersisalah kaf dalam keadaan sukun, ta dalam keadaan dhammah, ba dalam keadaan sukun di akhir, ya. Karena tadi kita mengatakan dalam keadaan jazm dan tanda asli jazm adalah sukun di akhirnya. Nah, ini sudah kita hilangkan juga huruf mudhara'ahnya. Akan tetapi di sini kita tidak bisa membaca kata ini karena dimulai dengan sukun pada kaf, ya. Karena dimulai dengan sukun pada kaf, nggak bisa kita baca. Karena itu kita mendatangkan hamzatul wasli untuk membantu kita. Kita datangkan apa? Hamzah wasal untuk membantu kita. Agar apa? Agar kita bisa membaca kata ini.
uktub. Maka jadilah apa? Uktub. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa dengan dhammah hamzah wasalnya? Kita mengatakan jika fi'il mudhari'nya ini berasal dari fi'il yang berjumlah 3 huruf aslinya. Kita tahu taktubu atau yaktubu, kita lihat ke fi'il madhinya dari kata kataba. Nah, dia 3 bangunan hurufnya, ya. Ada kaf, ta, dan ba. Kalau dia adalah fi'il yang bangunan hurufnya 3 dan dalam keadaan dhammah di pertengahannya saat mudhari, yaitu taktubu, maka yang di sini yang kita maksud adalah pada ta yang berharokat dhammah. Nah, kalau di tengah-tengah fi'il mudhari'nya ini dalam keadaan dhammah, yaitu pada ta'nya, maka hamzah wasalnya juga kita berikan dhammah. Kita mengatakan uktub, ya. Jadi kita melihat kepada ain fi'ilnya, ya, ain fi'ilnya. Dan ain fi'il pada fi'il mudhari' taktubu adalah harfut ta, karena dia di atas wazan taf'ulu, gitu ya. Ain fi'ilnya adalah harfut ta dan dia dalam keadaan dhammah, maka hamzah wasalnya juga kita berikan dhammah, gitu ya, mengikuti ain fi'ilnya. Uktub. Contoh lainnya, dakhala yadkhulu. Yadkhulu atau tadkhulu ini adalah fi'il mudhari' yang bangunan aslinya terdiri dari 3 huruf. Kita lihat dalam keadaan madhi, dia dakhala, ada harful dal, ada harful kha, ada harful lam. Kemudian dalam keadaan mudhari'nya tadkhulu, kamu masuk. Taib. Tadi kita mengatakan fi'il amr itu fi'il mudhari' dalam keadaan jazm, maka dia berakhiran sukun. Kemudian kita hilangkan huruf mudhara'ahnya, maka jadilah dal sukun, kha dalam keadaan dhammah, lam dalam keadaan sukun. Dan sekali lagi kita tidak bisa membaca kata ini kalau dimulai dengan sukun pada dal. Maka kita datangkanlah hamzah wasal untuk membantu kita agar bisa membaca kata ini. Dan lagi-lagi hamzah wasalnya ini dalam keadaan dhammah. Kenapa? Karena dia mengikuti ain fi'il mudhari'nya, yaitu kha di sini. Harful kha dalam keadaan dhammah, maka hamzah wasalnya juga dalam keadaan dhammah. Seperti itu. Taib. Ini ketentuan yang pertama berkaitan dengan hamzah wasal, ya. Karena nanti kita akan dapati ada hamzah wasalnya di mana dia dalam keadaan kasrah, dan ini adalah ketika ain fi'ilnya tidak berharokat dhammah, berharokat kasrah atau berharokat fathah, maka hamzah wasalnya kita datangkan dengan kasrah. Seperti contohnya jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Nah, kita ingat tadi
bahwasanya ketentuan ini berlaku pada fiil yang bangunannya aslinya terdiri dari 3 huruf. Jalasa terdiri dari 3 huruf, maka cocok. Kemudian kita lihat fiil mudhari'nya yajlisu. Nah, kita mau membangun fiil amarnya. Fiil amar adalah fiil mudhari' dalam keadaan jazm yang dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Maka kita mengatakan yajlis atau tajlis dengan sukun di akhir, kemudian kita hilangkan huruf mudhara'ahnya, jadilah jim dalam keadaan sukun, lam dalam keadaan kasroh, sin dalam keadaan sukun. Lagi-lagi karena diawali dengan sukun, kita nggak bisa membaca kalau diawali dengan sukun. Maka kita datangkanlah huruf hamzatul wasl, hamzatul wasli. Dan di sini hamzatul wasl dalam keadaan kasroh. Kenapa? Karena ain fiilnya tidak dalam keadaan dhammah, ya. Seandainya ain fiilnya dalam keadaan kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya kita datangkan dalam keadaan kasroh. Ya, di sini ain fiilnya adalah harful lam pada kata jalasa yajlisu. Sehingga fiil amarnya adalah ijlis. Ijlis. Taib. Contoh di mana ain fiilnya dalam keadaan fathah pada kata zahaba yadhhabu. Zahaba yadhhabu. Zahaba ini fiil madhi dan bangunannya dia adalah fiil yang bangunan aslinya adalah 3 huruf. Dalam keadaan mudhari' yadhhabu atau tadhhabu. Di atas wazan atau rumus yaf'alu atau taf'alu. Ain fiilnya adalah harful ha dan dia dalam keadaan fathah. Maka hamzah wasalnya nanti di akhir kita datangkan dengan kasroh juga. Sehingga kita mengatakan idhhab. Idhhab. Dan sama cara membentuknya, ya. Sama cara membentuknya. Untuk fiil yang bangunan aslinya 3 huruf, fiil amarnya adalah fiil mudhari' dalam keadaan jazm, yang mana tanda asli jazm adalah sukun, yang dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Dan seandainya dia diawali dengan sukun, maka kita datangkanlah hamzah wasal untuk membantu kita membaca kata tersebut, ya. Dan tadi telah kita sebutkan kapan hamzah wasalnya dalam keadaan dhammah dan kapan hamzah wasalnya dalam keadaan kasroh. Taib. Ini sedikit terkait cara membentuk fiil amr, ya. Cara membentuk fiil amr. Kita ketahui dulu fiil mudhari'nya. Kemudian kita ketahui dalam keadaan jazm apa dia tanda jazmnya. Dan saat ini yang baru kita pelajari, tanda jazm itu adalah sukun. Itu tanda aslinya. Maka sudah hafal saja ini. Ya, sukun di akhirnya. Kemudian kita hilangkan huruf mudhara'ah yang ada di awal fi'il mudhari'. Nah, seandainya setelah dihilangkan huruf mudhara'ahnya, huruf pertamanya adalah sukun, maka kita datangkan hamzah wasal untuk membantu kita membaca kata tersebut, membaca fi'il amr tersebut. Dan kita telah jelaskan tadi kapan dia dalam keadaan dhammah hamzah wasalnya, yaitu ketika ain fi'ilnya dhammah dan hamzah wasalnya dalam keadaan kasrah ketika ain fi'ilnya dalam keadaan fathah ataupun dalam keadaan kasrah. Taib. Dan
insya Allah kita akan baca contoh-contohnya dan kita akan sedikit ulangi lagi di pertemuan yang berikutnya. Dan ana ringkas materi utama kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita mengambil tema pembahasan fi'il amr, ya, dan ini awal pembahasan kita mengenai fi'il amr. Dia adalah salah satu dari jenis-jenis fi'il. Kita telah mengambil fi'il madhi, fi'il mudhari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, dan sekarang kita mulai mengambil jenis fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amr. Dia adalah sesuatu atau kata yang menunjukkan permintaan terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Dalam bahasa Indonesia paling dekat adalah dengan makna kata kerja perintah, ya, untuk memerintah. Dan kita mengatakan tadi bahwasanya fi'il amr itu dalam keadaan mabni. Mabni di atas apa dia? Mabni di atas keadaan jazm dari mudhari'nya. Dan tanda asli jazm itu adalah sukun. Karena itu kita lihat di sini hingga saat ini fi'il amr yang kita jadikan contoh adalah yang berakhiran sukun, ya. Dia mabni di atas sukun, maka kita katakan. Dan tadi kita sudah juga mulai membahas terkait bagaimana membentuk fi'il amr. Secara ringkas tadi kita mengatakan fi'il amr, bangunan fi'il amr itu adalah fi'il mudhari dalam keadaan jazm yang dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Sudah, sesimpel itu, ya. Fi'il amr adalah fi'il mudhari dalam keadaan jazm yang dihilangkan huruf mudhara'ahnya. Dan ketika setelah dihilangkan huruf mudhara'ahnya, huruf yang pertama dalam keadaan sukun, maka kita datangkan hamzah wasal untuk membantu kita membaca fi'il amr tersebut. Dan kita telah jelaskan tadi kapan hamzah wasalnya dalam keadaan dhammah dan kapan hamzah wasalnya dalam keadaan kasrah. Dan insya Allah kita akan coba membaca contoh-contoh dari ini yang telah kita paparkan di pertemuan yang berikutnya. Hadza, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberkahi waktu dan umur kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.